Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu yang masih ada di ruangan sebelah agar segera bergabung di ruangan sebelah kiri. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi implementasi budaya positif. Di sini saya menggunakan kata implementasi yang artinya penerapan, karena budaya positif itu penting diterapkan di sekolah kita, walaupun sudah sangat banyak budaya positif memang yang diterapkan di sekolah kita. Jadi nanti sisa ada beberapa penyesuaian saja. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Jadi budaya positif ini merupakan salah satu modul yang ada pada pendidikan guru penggerak modul 1.4, di mana modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Ada konsep-konsep inti dalam budaya positif tersebut. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua teori kontrol, yang ketiga teori motivasi, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima 5 posisi kontrol guru, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi ini sangat penting untuk di-share kepada rekan-rekan guru sekalian, walaupun sudah banyak rekan-rekan guru yang saya tahu sudah mengimplementasikannya. Yang pertama di sini kita ada pengantar dulu. Belajar adalah modal besar pengajar. Ya, jadi modal kita sebagai seorang guru atau pengajar yaitu terus belajar. Seperti itu, terus mengupgrade pengetahuan, terus mengupgrade informasi, teknologi dan informasi tentunya. Nah, di sini modal utama guru penggerak adalah semangat untuk belajar. Jadi bukan hanya saya saja yang guru penggerak, tapi Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini juga guru penggerak, di mana Bapak Ibu telah menggerakkan komunitas belajar, dalam hal ini siswa kita, untuk mendapatkan karakter-karakter yang lebih baik, mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Itu juga guru penggerak. Nah, selanjutnya budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid. Jadi untuk implementasi budaya positif di sekolah ini nanti endingnya dapat membentuk karakter murid. Nah, saya akan definisikan secara sederhana tentang pengertian budaya positif. Jadi budaya positif secara sederhana yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Nah, di sekolah kita ini sudah banyak budaya positif yang kita lakukan. Contohnya ibadah pagi, ya, apel pagi, ibadah bersama, itu adalah kebudayaan budaya positif yang sudah kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Ya, upacara bendera, literasi, itu adalah budaya positif. Kegiatan-kegiatan yang mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan karakter yang lebih baik, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah, itu adalah budaya positif. Dan itu sudah dilaksanakan di sekolah kita tentunya. Nah, sekarang kita lanjut. Cara menciptakan budaya positif, yang pertama itu warga sekolah harus saling dukung. Kita harus saling dukung. Yang kedua, saling belajar. Ya. Yang ketiga, saling bekerja sama. Ketiga poin ini sudah terlaksana, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menjadi budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu poin pengantar juga, yaitu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi ini yang akan kita hindari ke depannya untuk memberikan tekanan-tekanan pressure kepada peserta didik seperti itu. Kenapa? Karena tekanan yang terjadi dalam suatu lingkungan itu akan membuat proses pembelajaran sulit terjadi. Peserta didik akan sulit mengeksplorasi pengetahuannya dan minat ataupun bakatnya seperti itu. Kita lanjut. Di sini, lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Ya, yang pertama, untuk menerapkan budaya positif, ada yang acuan yang kita lakukan. Yang pertama itu disiplin positif. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita harus melakukan disiplin positif. Apa disiplin positif?
Jadi kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Esensinya kepatuhan. Kalau menurut dalam budaya kita, jadi misalnya kepala sekolah menginstruksikan kita agar mengikuti apel pagi atau ibadah pagi pada saat pagi tentunya, di mana guru tersebut ada yang mengajarnya. Nah, instruksi tersebut ketika kita laksanakan, maka itu esensinya adalah disiplin positif. Kita patuh terhadap pimpinan, tapi walaupun sifatnya masih motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar. Nah, kenapa saya katakan motivasi yang datangnya dari luar ini jangkanya pendek? Karena kita akan melakukan sesuatu ketika ada dorongan dari luar. Bagaimana ketika tidak ada dorongan dari luar? Misalnya kepala sekolah tidak ada di sekolah, mungkin saja kita tidak melakukan disiplin positif. Jadi di sini nanti kita akan melakukan disiplin positif dari motivasi intrinsik atau motivasi internal kita. Artinya kesadaran yang timbul dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara atau Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Nah ini, kita mengontrol diri kita yang kita timbulkan dari dalam, timbulkan motivasi intrinsik, kesadaran untuk melakukan disiplin positif. Misalnya tanpa instruksi dari atasan, kita tetap melakukan disiplin positif. Artinya ini jangkanya panjang kalau motivasi intrinsik atau motivasi internal, karena timbulnya dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Iya. Yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia tentunya. Nah, yang kedua, untuk menerapkan budaya positif juga, di sini kita harus memahami dulu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ini materi-materi memang sangat lekat dengan keseharian kita. Ya. Nah, di sini motivasi manusia. Jadi motivasi manusia itu, siapapun, mau murid, mau guru, itu ada dua. Intrinsik atau internal, ekstrinsik atau eksternal. Nah, kalau motivasi intrinsik, di sini saya sederhanakan, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri karena kesadaran diri sendiri. Iya. Kalau motivasi ekstrinsik atau eksternal, yaitu motivasi yang datangnya dari luar karena dorongan orang lain. Jadi kita mau tergerak karena adanya dorongan dari luar, dan ini jangkanya pendek. Kenapa? Seperti tadi yang saya katakan, kita mau bergerak ketika ada instruksi. Beda dengan motivasi intrinsik atau internal gitu. Nah, selanjutnya ini ada poin tentang hukuman. Ya, hukuman di mana ini adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Kalau hukuman ini, peserta didik melakukan pelanggaran, tapi kita memberikan sanksi yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai dengan pelanggarannya. Contoh, salah seorang peserta didik misalnya terlambat datang di sekolah, lalu kita menyuruh untuk lari keliling lapangan 10 kali. Nah, ini kan tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Ini namanya hukuman. Ya, nanti kita tinjau apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi perlu kita pahami di sini dulu bahwa hukuman ini adalah pemberian sanksi tapi tidak ada korelasinya atau tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, seperti itu. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi yaitu akibat dampak dari suatu perbuatan. Artinya ketika peserta didik melakukan pelanggaran, itu kita memberikan sanksi tapi ada korelasinya. Misalnya peserta didik mencoret-coret tembok. Kita berikan sanksi, kita berikan konsekuensi dengan menyuruh dia membeli cat untuk kembali memperbaiki tembok yang dicoret-coret, seperti itu. Ya, jadi itu kalau konsekuensi ada korelasinya antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan, seperti itu. Kita lanjut. Ini poin ketiganya yaitu restitusi. Restitusi mungkin baru di telinga kita. Saya pun juga waktu mendapatkan materi ini masih baru di telinga saya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi poin restitusi ini di mana peserta didik yang melakukan pelanggaran nanti kita arahkan, kita selaku guru nanti mengarahkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya komunikatif, di mana dari pertanyaan tersebut mengarahkan kepada peserta didik untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya terlambat, kita arahkan. Pertama kita stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas. Nanti ada materinya di bagian terakhir. Jadi di sini kita pahami dulu tentang restitusi, di mana ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diajar mereka untuk bertanggung jawab dari kesalahan yang telah mereka buat, seperti itu. Iya. Nah, di sini ada tabel. Poin di atas ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, identitas gagal di sini yaitu ketika murid melakukan pelanggaran, ya. Ketika murid melakukan pelanggaran itu dia sedang melakukan
pada ranah identitas gagal. Dia tidak mampu melakukan hal yang sebenarnya dia mampu lakukan yang terbaik, tapi pada waktu itu dia gagal. Sehingga identitas gagal di sini adalah murid yang melakukan pelanggaran dan masih melekat karakter-karakter yang kurang baik seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya ketika kita ada murid melakukan pelanggaran, kita berikan hukuman. Sebenarnya ini kita masih pada tataran membuat murid itu menjadi identitas gagal. Kenapa? Karena murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Artinya dia tidak jujur. Ketika misalnya sering dihukum, ada murid yang sering melakukan pelanggaran, terus kita sering hukum, maka dampaknya murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Timbul karakter yang kurang baik, yaitu tidak jujur. Bahkan ketika kita memberikan hukuman, itu terkadang murid menjadi pendendam, muncul amarah, kurang percaya diri, sehingga karakter-karakter yang melekat itu membuat peserta didik masih pada tataran identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan hukuman, pada esensinya kita masih membuat peserta didik kita pada ranah identitasnya gagal, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau identitas sukses adalah peserta didik yang sudah memiliki karakter-karakter kepercayaan diri yang baik, karakter yang baik, seperti itu. Ya, contoh tadi misalnya ada peserta didik melakukan pelanggaran, terus kita restitusi, kita arahkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang melakukan pelanggaran itu, di mana nanti pertanyaan mengarahkan peserta didik itu akan menemukan jawaban dari solusi permasalahan yang dihadapi. Sehingga ketika peserta didik kita restitusi, maka muncul identitas sukses. Peserta didik makin percaya diri untuk memperbaiki kesalahannya, peserta didik bertanggung jawab. Nah, karakter-karakter yang melekat itu percaya diri, bertanggung jawab, itu akan membuat peserta didik memiliki identitas sukses. Seperti itu. Nah, sehingga terlaksanalah disiplin yang sifatnya positif. Di sini ada restitusi dan ada konsekuensi. Konsekuensi maupun restitusi ini mengarahkan peserta didik kepada identitas sukses. Tapi kalau konsekuensi, ini peserta didik masih mendapatkan dorongan dari luar. Artinya, dia mau memperbaiki kesalahannya karena ada sanksi yang akan diberikan. Jadi sifatnya ketergantungan, dorongan dari luar. Sementara kalau restitusi, peserta didik disuruh untuk bertanggung jawab, memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Iya. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini ada kalimat nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya kalau di kurikulum 2013 dulu ada namanya PPK, Pendidikan Penguatan Karakter. Nah, ini sama poinnya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan kepada peserta didik, seperti itu. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal atau motivasi dari dalam dan budaya positif di kelas. Jadi kebetulan tadi sebelum di sini saya sosialisasi juga di bawah membuat keyakinan kelas, di mana saya mensosialisasikan tentang keyakinan kelas ini. Seluruh peserta didik mengeluarkan curah pendapatnya terhadap keyakinan kelas, lalu keyakinan kelas itu ditempel di dinding, seperti itu. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan sebutan kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, atau menyapa guru dan teman ketika bertemu. Ya, nah, kenapa dibuat dalam bentuk positif? Kalau dibuat dalam bentuk negatif, contoh, dilarang membuang sampah, diawali dengan kata negasi, yaitu dilarang. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kata yang diawali dengan kata dilarang untuk seperti keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas, yang diingat siswa itu adalah yang di belakangnya. Misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat, yang dia ingat siswa membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga kita akan buat kalimatnya dalam bentuk positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas, seperti itu. Dan itu merupakan hasil dari kesepakatan atau keyakinan yang telah dikeluarkan peserta didik lalu ditempel. Artinya ini keyakinan kelas adalah dibentuk oleh dari hasil curah pendapat peserta didik dalam kelas tersebut, dan dia yang akan laksanakan. Sehingga terjadi ketika kedepannya terjadi pelanggaran, maka kita ingatkan, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kamu buat, seperti itu. Iya, kita lanjut. Ya, ini tadi. Jadi dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keempat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kita bisa upgrade, seperti itu. Iya. Selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu.
nilai kebajikan atau penanaman nilai karakter yang ingin ditanamkan kepada peserta didik, yaitu disiplin. Jadi ada nilai kebajikan atau penanaman nilai karakter yang mau ditanamkan kepada peserta didik. Contoh keyakinan kelas berikutnya, menyerahkan tugas tepat waktu, disiplin dan amanah. Itu nilai kebajikan yang mau ditanamkan kepada peserta didik. Selanjutnya, menyapa teman dan guru ketika bertemu. Nilai kebajikannya yaitu sopan dan santun. Seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas, jadi bisa di print seperti ini modelnya lalu ditempel di kelas, ataupun dalam bentuk flip chart seperti ini, potongan-potongan kertas lalu ditempel dalam bentuk papan tulis kecil seperti ini, tergantung kreativitas dari setiap kelas tentunya. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, perlu kita pahami juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata dari modul yang kami pelajari ini, ketika peserta didik melakukan pelanggaran, terkadang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan pelanggaran. Nah, perlu kita pahami yang pertama bahwa di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi, kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, ada peserta didik melakukan pelanggaran, sering mengambil atau merampas makanan temannya. Iya. Nah, ternyata setelah diwawancarai, ini perlunya kita mewawancarai peserta didik ketika melakukan pelanggaran. Ternyata diwawancarai, setiap pagi misalnya orang tuanya tidak membekali makanan atau tidak membuatkan makanan. Jadi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Seperti itu. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi ini ternyata merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan serta memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi memang salah satu kebutuhan dasar manusia itu dihormati. Contoh misalnya, ketika pimpinan kita tidak dihormati, misalnya dia marah, nah ini salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Artinya kita harus jadi ketika kita memahami tentang kebutuhan dasar manusia, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai seperti itu, ya, sehingga kebutuhan dasar sesama kita terpenuhi seperti itu. Jadi ini datangnya dari luar. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, biasanya ini peserta didik dalam kelas, dia biasanya mau mencoba hal-hal yang baru. Biasanya dia mau terkadang pembelajaran di luar kelas. Nah ini, dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan, atau menggunakan gurunya mau, peserta didik mau supaya gurunya menggunakan lagi metode atau strategi yang berbeda. Dia ingin ini, memenuhi kebutuhan dasar yang keempatnya, yaitu tentang kebebasan. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ternyata ini dia merupakan suatu kebutuhan dasar. Jadi misalnya ketika jam keluar main, kita masih mengajar, sebenarnya kita mengambil haknya peserta didik, kebutuhan dasarnya kita renggut gitu. Jadi ketika jam keluar main ya segera keluar main gitu ya, untuk memberikan hak ataupun kebutuhan dasar dari peserta didik. Kita lanjut, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol adalah posisi atau tindakan guru ketika menangani peserta didik yang melakukan pelanggaran. Jadi ada 5. Jadi dari kelima ini mungkin saya pun atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan dari kelima posisi kontrol itu. Yang pertama, penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Saya garis bawahi kata menekan. Kalau dalam proses pembelajaran ataupun dalam lingkungan sekolah ada tekanan-tekanan tertentu, maka proses pembelajaran akan sulit tercapai seperti itu, ya.
Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Ini contoh guru-guru penghukum. Atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, di bawah ini adalah contoh peregaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama, yaitu kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ini guru yang kategori menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya ciri-cirinya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, ini contoh kalimat yang dikeluarkan oleh guru kepada peserta didik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya datang terlambat. Hasilnya, ketika kita mengatakan hal tersebut kepada murid, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, jadi ini dampak kalau kita menjalankan posisi penghukum. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, lebih lembut. Guru yang membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh kasus, kita kembali ke contoh kasus yang tadi, yaitu Adi yang datang terlambat. Nah, di sini posisi kontrolnya guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau posisi kontrol membuat pembuat merasa bersalah lebih berbahaya dari penghukum, karena siswa jadi menyimpan rapat-rapat lalu suatu saat bisa meletus seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu melalui ajakan-ajakan atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini ada contoh kasus seperti yang tadi, yaitu kasus Adi yang datang terlambat. Nah, posisi kontrol gurunya yaitu sebagai seorang teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti pak guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi kalau temannya suka membantu murid, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru.
Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, seperti itu. Ya, posisi selanjutnya yang keempat adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Jadi, memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau ini kalau ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, dia akan melihat peraturan yang ada, lalu dia akan memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, cilip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contoh kasus, masih sama kasusnya, yaitu Adi yang datang terlambat dengan posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi dia tadi Adi terlambat datang ke sekolah dan terlambat mata pelajaran, konsekuensinya dia menyelesaikan di jam istirahat, seperti itu. Nah, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak tinggal seorang diri. Itu kalau pemantau ada konsekuensinya. Selanjutnya, posisi terakhir yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal untuk dijalankan oleh seorang guru yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini sebagai seorang manajer, guru tidak menghukum, guru tidak memberikan konsekuensi, tapi mengembalikan kepada murid untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Seperti itu. Ini contoh kasus, ada yang datang terlambat dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini, bentuk pertanyaannya di sini mengarahkan kepada peserta didik supaya peserta didik itu menimbulkan solusi terhadap pelanggaran yang telah dia lakukan. Seperti itu. Jadi peserta didik yang datang terlambat, gurunya mengarahkan untuk menemukan solusi dengan memberikan pertanyaan pemantik. Seperti itu. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, murid akan merasa lebih dihargai dan merasa lebih percaya diri untuk melakukan solusi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dengan bertanggung jawab tentunya. Seperti itu. Nah, ini ada video. Silakan Bapak Ibu lihat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Iya, jadi tadi tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya yang poin ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, misalnya kayak tadi ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, maka segitiga restitusi itu diperlukan. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 komponen. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, sebelum kita melakukan segitiga restitusi, harus diawali pembuatan keyakinan kelas di setiap kelas, seperti itu. Ya. Nah, sehingga ada acuan kita untuk menanyakan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran, masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita buat, seperti itu. Iya. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik. Dengan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada langkah pertama ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Jadi ini teorinya dulu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, misalnya tadi ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, kita panggil dulu. Kita wawancarai dalam hal ini, ya. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan menyampaikan kepada dia bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena teori kontrolnya tadi, semua orang pasti akan melakukan hal yang terbaik. Tapi pada waktu itu peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dalam posisi terbaiknya untuk melakukan hal yang terbaik yang mampu, tapi pada waktu itu dia tidak mampu gitu. Sehingga kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sehingga mulai muncul kepercayaan dirinya kembali kayak gitu, ya. Terus kalimat berikutnya kita juga bisa mengatakan kita bisa menyelesaikan masalah ini, ataupun Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi, seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita mewawancarai peserta didik dengan menstabilkan identitasnya, ya, kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya peserta didik yang datang terlambat, kita tanya, hari ini kamu datang jam berapa nak? Dia jawab jam 7.15. Kita misalnya masuk jam 7, terlambat 15 menit. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Nah, selanjutnya nanti apa alasanmu sehingga kamu datang terlambat? Karena orang terlambat ataupun setiap orang melakukan tindakan, kegiatan pasti ada yang melatar belakanginya, ada alasannya, dan itu perlu kita ketahui apa yang menjadi alasan peserta didik terlambat seperti itu. Nah, langkah ketiga baru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolahnya, seperti itu. Ya, keyakinan kelas ini sudah dibuat sebenarnya di awal semester atau tahun pelajaran baru seperti itu. Nah, contoh kalimatnya, masih ingat keanandaku tentang keyakinan kelas kita? Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanya alasannya kenapa dia terlambat, baru kita menanyakan keyakinan. Kita mau menghubungkan dengan nilai-nilai yang kebajikan yang dia percaya. Nah, masih ingat keanandaku tentang keyakinan kelas kita? Ketika dia mengatakan iya masih ingat seperti itu, nah baru kita hubungkan apa solusi atau tindakan yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Melalui pertanyaan pemantik ini, dia akan memunculkan jawaban-jawaban yang sifatnya solutif terhadap pelanggaran yang telah dia lakukan, sehingga membuat peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dia buat seperti itu. Dan ini mendorong peserta didik muncul dari motivasi intrinsiknya, karena dia yang mengeluarkan solusi seperti itu. Ya.
Ya, sini ada videonya lagi. Ini video tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi, posisi kontrol seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, hari ini Ibu akan mensosialisasikan tentang implementasi budaya positif. Ya. Nah, baik anak sekalian, di sini ada kata implementasi. Implementasi itu artinya penerapan, ya, yang perlu diterapkan. Ingat, budaya positif adalah sesuatu hal yang baik yang perlu diterapkan di sekolah. Nah, selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah itu merupakan budaya positif yang akan menjadi karakter yang baik bagi anak-anak sekalian. Paham? Ya, oke. Jadi, saya ulang, sudah banyak kebiasaan baik maupun budaya positif yang telah kalian lakukan di sekolah. Sekarang kita mau tambahkan, ya, untuk menumbuhkan budaya yang positif, maka perlu kita buat keyakinan kelas, ya. Nah, adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang nanti penanaman nilai karakter kepada anak-anak sekalian, ya. Nilai kejujuran, ya, kedisiplinan, seperti itu. Amanah, bertanggung jawab, toleransi itu adalah nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, saya ambil konsep intinya saja, inti-intinya. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat-kalimat positif, ya. Contohnya menghargai guru ketika proses pembelajaran, menyapa teman dan guru ketika bertemu, gitu, ya. Datang tepat waktu, itu adalah bentuk keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk positif. Jangan menggunakan pernyataan keyakinan kelas yang diawali dengan kalimat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempat. Itu maksudnya yang positif. Nah, selanjutnya perhatikan slide. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas ini kalian mampu terapkan. Jangan kalian membuat keyakinan kelas tapi kalian sendiri tidak mampu untuk menerapkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, perhatikan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti kalau kita membuat keyakinan kelas, anak-anakku akan mengeluarkan pendapatnya tentang penetapan keyakinan kelas yang mau kita terapkan dalam kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, setiap selesai semester atau per 3 bulan kita akan upgrade keyakinan kelas kita, seperti itu, ya. Positifnya itu datang tepat waktu. Apa nilai kebajikan yang akan kalian peroleh ketika kalian datang tepat waktu? Yaitu disiplin. Karakter yang terbangun, nilai kebajikan sini adalah karakter yang terbangun, yaitu disiplin. Kalau kalian datang tepat waktu, maka nilai kebajikan yang dapat kalian peroleh adalah disiplin. Dan itu ke depan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, yaitu menyerahkan tugas tepat waktu. Ini contoh keyakinan kelas, ya. Dapat juga nanti kita terapkan. Menyerahkan tugas tepat waktu. Artinya ketika guru memberikan tugas, minggu depan dikumpul, ya. Minggu depan langsung dikumpul. Apa nilai kebajikan yang akan kalian peroleh atau nilai
kerjakan. Amanah, dapat dipercaya, dikasih tugas, dia dipercaya, ternyata dia mampu kumpulkan tepat waktu. Seperti itu. Nah, contoh keyakinan kelas berikutnya yaitu menyapa teman dan guru ketika bertemu. Ketika murid ketemu guru atau murid ketemu dengan teman yang lain, maka sebaiknya saling menyapa. Selamat pagi, apa kabar gitu. Nah, apa nilai kebajikan yang akan ditanamkan yaitu sopan dan santun. Ya. Itu mencerminkan karakter peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Ingat, ketika kalian sudah membuat keyakinan kelas, nilai-nilai itu harus kalian yakini sehingga timbul motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam dirimu. Ya, ingat, kalau motivasi intrinsik itu panjang waktunya daripada motivasi eksternal. Ya, paham? Oke, lanjut nak. Nah, perhatikan slide. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ya, jadi boleh di print seperti ini, boleh kita print, atau boleh juga kita tempel seperti ini. Ini boleh ditempel ya. Oke, ini contohnya, nanti kita akan buat yang seperti ini, yang ditempel. Setiap peserta didik nanti akan naik ke depan untuk menempel dari hasil curah pendapat untuk penetapan keyakinan kelasnya. Paham? Iya. Ya, saya bagikan satu orang satu, silakan tulis ya. Perkenalkan, saya Feli Paimbonan, guru SMP Negeri 1 Nanggala pada mata pelajaran IPS. Melalui sosialisasi implementasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Rahayu, saya terinspirasi untuk mengimplementasikan hal tersebut, terutama dalam melaksanakan disiplin positif, posisi kontrol guru sebagai manajer, dan tentunya penanganan terhadap peserta didik melalui segitiga restitusi. Terima kasih. Hai, saya Debbie Palimbu, siswi SMPN 1 Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui sosialisasi implementasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Rahayu, saya lebih bersemangat untuk menerapkan disiplin positif yang timbul atas motivasi intrinsik, dan kami juga diarahkan untuk membuat keyakinan kelas yang kami implementasikan untuk menimbulkan budaya positif.